Saya bimbingan konseling, Pak. Oke, gimana kalau mengkonseling memang harus apa yang diajarkan itu yang dikuasai oleh anak, oleh mahasiswa kita. Gimana Pak Rizky? Oke, terima kasih Pak, izin jawab. Pertama, tentunya nanti terkait dengan bidang saya, bimbingan konseling tentunya tidak nanti tidak seperti mata pelajaran, itu memberikan materi ajar untuk perubahan tingkah laku. Tapi nanti prosesnya dalam bentuk layanan. Oke, terkait dengan apa ini Pak, konsep behavioristik ini, saya pikir pertama saya setuju dengan Pak Rian tadi, nanti ada kelemahan dan kekurangan sehingga nanti perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain. Nah, apa misalnya kelemahan dari behavioristik ini? Karena dalam behavioristik ini sangat tergantung kepada stimulus, artinya nanti pendidik betul-betul menjadi energi utama untuk stimulus itu sendiri. Nah, dan oleh karena itu diperlukan kepiawaian pendidik. Karena nanti respon yang akan ditampilkan oleh peserta didik, oleh mahasiswa, sangat tergantung kepada stimulus yang diberikan oleh pendidiknya. Nah, itu pertama, Pak. Kemudian juga, apakah nanti di behavioristik ini tidak terjadi proses sintesis kebermaknaan segala macamnya? Nah, kalau dalam paham behavioristik yang klasik, tentunya tidak. Tetapi nanti kalau dalam perkembangan behavioristik, di awal memang hanya berfokus kepada cover behavior, tingkah laku tampak. Tetapi dari proses perubahan tingkah laku tampak itu, terjadi nanti modifikasi yang kemudian nanti akan diberi reinforcement oleh sumber stimulus atau pendidik, maka diharapkan nanti pendidik tidak hanya sekedar bisa, tetapi nanti dia sampai kepada mampu menguasai. Oke, jadi saya pikir kelemahannya yaitu tadi Pak, kalau seandainya melulu behavioristik, artinya nanti belajar itu nanti dia teacher center, artinya berpusat kepada dosen, berpusat kepada pendidik, artinya nanti memang dia tidak terlalu mengoptimalkan energi yang berasal dari dari peserta didik. Dan kelebihannya dalam behavioristik nanti keberhasilan pembelajaran nanti mudah diukur, karena nanti yang diajarkan stimulus yang diberikan berdasarkan kepada RPS atau silabus, dan yang dievaluasi, yang diukur nanti tentunya berdasarkan silabus. Saya pikir itu pendapat dari saya, Bapak. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Artinya apa? Jadi untungnya itu begitu. Ketika behavioristik diterapkan, kita bisa mengukur ketercapaian yang kita ajarkan kepada anak. Tapi kelemahannya kata Pak Geri tadi, yang kuranglah kreativitas mahasiswa itu, kuranglah inovasi itu. Karena memang kita misalnya mahasiswa harus mempelajari atau bisa seperti tadi, kalau ketika 2x2 atau 4, mahasiswa bisa menjawabnya jadi 2x2 itu 5 gitu kan. Nah, itu seolah-olah kan salah itu kan salah. Padahal kalau kita beri kesempatan kepada dia untuk menjelaskan, ternyata bisa benar gitu. Nah, artinya apa? Memang salah satu kelemahan behavior itu seperti itu. Nah, ketika itu di ilmu kedokteran, apakah kita boleh tidak menggunakan behavioristik? Silakan. Saya setuju boleh Pak, kalau dengan sekarang, apalagi sekarang zamannya udah merdeka belajar. Dengan tren sekarang hilang yang namanya behavior, terpaku dalam stimulus dalam satu pendidik. Dia teorinya ini bahwa di sini akan berkata behavior itu terpaku dalam satu stimulus dan tidak bisa berubah. Tapi dipaksa murid itu harus berubah pengalamannya. Sedangkan tren sekarang anak tidak bisa dalam satu stimulus. Sekarang ada YouTube, adanya Google Pop, banyak media-media yang bisa berubah anaknya. Kalau kata saya kurang tepat dengan tren sekarang. Lebih cukup kontribusi adalah gabungan antara dua teori, antara behavior dan kontribusi kalau kata saya. Nah, kalau kata Pak Samsul tadi artinya sumber belajar itu banyak tempatnya. Jadi tidak harus apa yang tercantum dalam silabus itu melulu dianggap itulah yang benar. Padahal kan ada lagi banyak sumber-sumber belajar teori lain yang bisa dipelajari dan bisa saja berbeda dari hasil yang berbeda saja dari yang terdapat di silabus tadi.
Nah, yang pertanyaan saya tadi begini, mungkin Bu Bu Fitria. Bu Fitria gimana Bu Fitria? Kalau itu misalnya, ini misalnya gitu ya, dokter, kedokteran itu. Jadi kalau tadi dikatakan kan bisa saja tidak harus itu untuk ilmu lain. Tapi kalau kedokteran itu, apakah dia harus menggunakan behavior atau tidak itu? Silakan Bu Kalau Fitria. kedokteran ya Pak ya, karena Hmm. ilmunya juga memfokuskan ke istilahnya itu ke kehidupan atau ke masyarakat, maksudnya kesehatan manusia, maka behavioristik ini memang bisa juga Pak diterapkan di ilmu kedokteran gitu dan mengajar gitu Pak. Apa alasannya? Coba. Karena kalau misalnya di sini kan seperti Bapak bilang tadi bahwa apa yang diajarkan itulah yang harus didapatkan oleh si mahasiswanya. Ilmu kedokteran ini bukan ilmu yang membutuhkan kreativitas atau bukan, tapi memang sesuai yang diajarkan dengan pengalaman si dosennya, dosen pengampunya gitu Bapak. Kalau menurut saya seperti itu Bapak. Artinya apa yang diajarkan, misalnya contoh gitu ya. Diajarkan bagaimana cara bedah. Ya. Boleh enggak sehingga mahasiswa itu cuma berkreativitas dia. Oh ini loh cara bedah itu yang mulanya misalnya di bedah itu atas bawah, nah sekarang coba begini gitu kan. Bisa enggak? Menurut saya itu tidak bisa Bapak, karena itu juga menyangkut kehidupan si pasiennya. Jadi tidak membutuhkan kreativitas, tapi membutuhkan pengalaman dari si dosen pengampunya, seperti itu Bapak. Lebih ke pengalaman. Jadi apa yang pernah diterapkan oleh si A, itu juga yang harus diterapkan oleh si studentnya, si B gitu. Tapi bisa berubah nggak, Bu? Ya, gimana Pak Samsul? Kan? Iya Pak, maksudnya di dunia kedokteran mungkin bisa nggak tren yang seperti itu nanti berubah gitu. Pengalaman belajarnya nggak harus dari gurunya tersebut. Bisa aja kan di kayak di Jepang, sekarang dokter-dokternya sudah pakai robot tuh. Mungkin pengembangannya dulu sih Pak, dengan lihat tren sekarang, nah mungkin ini yang harus digugah gitu, harus dibuat di dunia pendidikan, perubahan tren yang baru gitu. Kita melulu di daerah, nggak ada pengembangan kolaborasi, itu apa kalau kata saya. Oke, jadi sayangnya ini kurang ini suara Pak Samsul ini nggak jelas gitu ya, jadi agak sulit kita menangkap gitu ya. Contoh ini, misalnya perawat lah atau bidan lah, misalnya kan itu suntik. Nah yang biasanya disuntik itu di bahu atau tempat-tempat yang memang di situ ada aliran darahnya gitu. Tempat mudahnya. Nah kemudian perawat ini berkreasi dia, tidak sesuai dengan silabus. Di silabus diajarkan begitu, dia berkreasi. Kemudian dia coba suntik di kening gitu, misalnya di kening gitu ya. Nah, itu boleh nggak? Boleh nggak itu? Enggak boleh Bapak. Kenapa? Fatal akibatnya soalnya. Gimana batalnya? Iya. Artinya, ya. Oke, jadi memang Bapak dan Ibu, untuk ilmu-ilmu tertentu itu behavioristik ini harus beda dengan ilmu sosial misalnya. Jadi untuk ilmu tertentu yang menyangkut nyawa manusia itu memang harus. Jadi tidak boleh pula perawat itu berkreasi, mahasiswa misalnya mahasiswa kedokteran bercoba kreasi diajarkan oleh dosennya cara mendidik begini. Kemudian dia berkreasi. Wah, ketika dia melaksanakan dia berkreasi gitu. Dia coba dengan cara yang lain. Nah, bisa fatal lagi Bang. Artinya apa Bapak dan Ibu? Behavior ini memang di kita di situ sedang ini yang dominan, maka itulah yang diterapkan. Nah, sekarang Pak Rido. Halo Pak Rido. Ya Pak. Bapak ngajar apa Pak? Belum ngajar Pak. Belum mengajar. Ya Pak. Sekarang akan mengajar. Pertanyaan saya adalah, ketika gitu ya, mahasiswa itu mencoba berkreasi di kelas kita. Ya, Pak. Ketika mahasiswa itu berkreasi di kelas kita. Dan ternyata hasil kreasinya itu salah gitu.
Ya Pak. Itu apa yang Pak lakukan kepada mahasiswa itu? Kalau menyangkut dari teori behavioristik tadi Pak, yang diapakan, yang dijadikan tolak ukurnya kan apa Pak? Perubahan sikapnya. Jadi jika guru mengajarkan peserta didik untuk berhitung, namun jika peserta didik tersebut belum juga bisa berhitung, maka konsep dari teori behavioristik dianggap gagal, Pak. Jadi teorinya yang gagal gitu ya? Iya, Pak. Oke, ini kan bagus juga nih. Kenapa Pak? Bapak katakan teorinya yang gagal? Ya, Pak. Sebab dari dari konsep behavioristik itu kan perubahan dari input menuju outputnya, Pak. Jika kita sudah mengasihkan treatment kepada peserta didik, namun outputnya peserta didik tidak bisa untuk berubah, berarti konsep dari teori behavioristik gagal jadinya, Pak. Oke, gimana Bu Nur Farnahana? Betul itu, Bu Nur? Teorinya yang gagal itu. Kalau terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, kalau misalnya mahasiswa salah dalam menyelesaikan tugas yang kita berikan. Nah, kalau dalam kajian behavioristik kan memang ada dua hal yang perlu diperhatikan yang menjadi dasar dalam pemberian teori ini dalam pembelajaran, itu adalah yang namanya reinforcement dan juga ada namanya hukuman. Nah, kalau dalam teori ini, kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa padahal sudah kita arahkan di awal, artinya kita ya wajib mengatakan bahwa ini tugasnya salah dan dia harus memperbaiki kalau dalam prinsip teorinya behavioristik. Jadi memang ada sifatnya yang sedikit punishment, artinya bukan hukuman yang keras ya maksudnya Pak, tapi kita pun memberikan sebuah kondisi bahwasannya dia harus sadar bahwa dia itu salah. Jadi kalau dalam prinsip behavioristik, ya kita wajib menegur dan menyampaikan bahwa dia salah dan dia harus perbaiki. Bukan teorinya yang salah Pak, tapi memang kalau dalam prinsipnya itu memang kalau saya lebih setuju dalam proses pembelajaran itu perlu ada behavioristiknya, apalagi di awal-awal perkuliahan, di 3 tahapan awal perkuliahan itu perlu betul behavioristik itu kita gunakan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Itu Pak. Gimana tuh Pak Ridho? Itu bukan teori yang salah. Justru mahasiswanya yang salah, bukan misalnya teori yang salah. Gimana tuh Pak? Iya Pak. Contohnya seperti ini Pak. Mahasiswa itu kan biasanya dia tidak tahu. Jadi untuk treatment supaya dia tahu kan itu dari pendidiknya Pak. Jadi bagaimana pendidik bisa mengatur atau membuat rencana bagaimana peserta didik yang diajar itu bisa paham dengan apa yang dimaksudkan dengan tujuan yang ingin diharapkan oleh pendidik itu Pak. Jadi kalau misalnya peserta didiknya tidak, misalnya diajarkan berhitung tadi, namun dia tidak tahu cara berhitung, namun dari pendidik sudah memberikan treatment dan peserta didiknya juga sudah belajar dengan giat, namun hasilnya juga tidak sesuai dengan diharapkan, berarti kan harus ada perubahan dari Pak, proses belajarnya Pak. Mungkin dari proses belajar yang dirubah gitu ya? Ya Pak. Bukan mahasiswanya yang harus oh gitu. Ini menarik juga nih. Jadi proses belajar kita sebenarnya di punishment. Jadi kita yang mengajarnya itu harus kita rubah. Gimana tuh Pak Weri, silakan Pak Weri. Pak Asri Abidin belum tadi. Pak Asri timbul. Pak Asri. Ya, siap Pak. Kedengaran suara saya Pak. Halo. Halo. Ya, terdengar Pak. Terdengar Pak. Pak. Ya, baik untuk teori tersebut. Kalau saya pribadi berpendapat untuk teori itu kan tidak ada yang salah ya. Cuman dalam penerapannya kita harus menyesuaikan apakah teori yang kita pakai ke mahasiswa itu bisa digunakan atau bisa bermanfaat atau bisa teraplikasikan ke mahasiswa atau tidak. Dalam artian, misalnya tadi yang kita bahas tentang mengajar perhitungan,
ada beberapa mahasiswa misalnya tidak mampu untuk teori belajar dengan behavioristik. Ya, mungkin dia lebih kuat di teori yang lain.